Dewi dalam Pasungan. Bagian 3. Yang membentak adalah Sang Dara dalam Pasungan. Wajahnya yang cantik tapi terselimuti debu dan pucat nampak bengis. Sepasang matanya berputar liar. Jamaning merasakan nyawanya terbang. Sekujur tubuhnya menggigil, bukan karena dinginnya udara di tempat itu atau dingin karena dia kehujanan, tapi karena ketakutan. Dialah tadi yang mengatakan gadis itu gila, busuk, perawan edan. Ketakutan setengah mati, Jamaning tak kuasa bergerak dari tempatnya tegak di balik semak belukar. Tidak mau datang, Sang Dara mendengus. Mulutnya menyunggingkan senyum aneh. Kalau begitu, biar maut yang menjemputmu. Abis berkata begitu, Sang Dara jentikkan jari telunjuk tangan kanannya. Satu sinar hijau setipis lidi berkilat, menerobos udara dingin dengan kecepatan kilat, merambas semak belukar. Di lain kejap, terdengar pekik Jamaning. Orang itu terpental roboh, menggeletak di tanah hutan yang becek tak bergerak lagi. Sekujur tubuhnya berubah menjadi hijau. Pada keningnya tampak sebuah bintik hijau pekat. Gusti Allah, desis Gento dan jatuh terduduk di samping mayat kawannya saking takutnya. Mukanya pucat pasi. Ancoro Murti sendiri tak kalah pucat wajahnya. Kalau tadi dalam hatinya masih ada keinginan yang bukan-bukan terhadap Sang Dara, kini nafsu itu lenyap sama sekali, berubah menjadi rasa ngeri. Ingin dia kabur dari tempat itu detik itu juga tetapi aneh, seperti yang diucapkan Sang Dara dalam nyanyiannya, kedua kakinya laksana dipantek, tak bisa bergerak apalagi lari. Kembali Sang Dara di dalam pondok keluarkan suara tawa cekikikan. Saat itu hujan telah reda dan beberapa bagian dari puncak bukit termasuk di dekat-dekat pondok disaput oleh kabut tipis, membuat tambah seramnya suasana. Yang tadi mengatakan aku bukan perawan tapi siluman? Giliranmu maju ke hadapanku, gadis di dalam pondok berteriak. Ancoro Murti berpaling pada pengiringnya yang masih duduk menjelepok di tanah. Celaka kau, Gento, kau tadi yang bilang gadis itu siluman. Padahal, Raden, tolong saya, siluman itu pasti akan membu. Tidak ada yang dapat menolongmu, anak manusia, terdengar suara dari arah pondok. Mulut kamu, harimau kamu, mampuslah. Belum habis Gento menyelesaikan ucapan ketakutannya, kembali sinar hijau berkelebat. Kali ini dua larik sekaligus. Sinar-sinar maut yang ganas ini melesat hanya satu jengkal dari tubuh Ancoro Murti, terus melabrak tubuh Gento. Satu menghantam dada, satu lagi menembus leher. Dua titik hijau tampak pada dua bagian tubuh itu. Gento sendiri terbanting ke tanah. Ajalnya telah sampai duluan sebelum punggungnya menyentuh tanah. Sekujur badannya sampai pada bagian matanya yang berwarna putih membelalak tampak menjadi hijau. Melihat kejadian ini, Raden Ancoro Murti tak kuasa lagi menahan takutnya. Dia segera kabur meninggalkan tempat itu, tetapi lagi-lagi kedua kakinya tak mau diajak berkompromi. Kedua kaki itu benar-benar seperti dipantek ke tanah. Selagi dia dilanda ketakutan setengah mati seperti itu, dari arah pondok kedengaran suara Sang Dara, menggema tantang. Orang muda, sekarang giliranmu datang ke hadapanku. Ayo jalan, sungguh aneh. Kalau tadi untuk lari Raden Ancoro Murti tidak sanggup menggerakkan kedua kakinya sedikit pun, tapi kini seolah-olah berada di bawah satu pengaruh kekuatan gaib, pemuda ini perlahan-lahan melangkah menuju pondok, datang ke hadapan Sang Dara. Berhenti di situ, Sang Dara memerintah lalu tertawa dan jambak-jambak rambutnya. Kedua matanya lagi-lagi berputar liar. Ancoro Murti berhenti 5 langkah di hadapan pondok. Berhadap-hadapan begitu dekat dengan Sang Dara yang duduk terpasung, pemuda ini dapat melihat wajah yang cantik di balik semua kekotoran dan bau busuk yang amat sangat. Tampangmu lumayan, lebih bagus dari kucing peliharaanku di rumah dulu. Hik, bukankah kau yang tadi mengatakan ingin memboyongku ke satu pondok di Kaliwangso? Ancoro Murti tak berani membuka mulut. Tak berani menjawab. Ayo jawabi, sentak Sang Dara dalam pasungan. Maksud saya tadi, saya tidak bermaksud jahat. Saya hanya bicara main-main. Maafkan kalau, tawa Sang Dara membuat Ancoro hentikan ucapannya. Main-main, kau pasti sudah terlalu sering mempermainkan orang-orang perempuan. Pasti, hik, aku dapat melihat nafsu bejat tersembunyi dalam pancaran kedua matamu yang ketakutan itu. Aku dapat mencium bau aliran darah kotor dalam tubuhmu. Sang Dara mendongak ke atas sambil mencium-cium lalu kembali dia memandang dengan tajam pada si pemuda. Apakah aku cantik menurutmu? Kau memang cantik, jawab Ancoro Murti. Dan kau suka padaku? Si pemuda tak berani menjawab. Ayo buka mulut berikan jawaban. Terus terang,
Saya heran mendapatkan dirimu dalam keadaan seperti ini, di puncak bukit terpencil ini. Itu bukan jawaban yang kuminta. Pertanyaanku, apakah kau suka padaku? Saya memang suka. Hik hik hik, kau suka padaku, dan mau membawaku ke pondok di Kaliwangsa itu. Benar, Ancoro Murti anggukkan kepala. Mendadak saja dia merasakan bulu kuduknya tambah merinding. Lalu didengarnya Dara dalam pondok berkata, bagus, bagus. Aku suka pergi bersamamu ke pondok itu. Kita bersenang-senang di sana. Nah, kau pergilah duluan. Sang Dara jentikan telunjuk tangan kirinya. Wood, ada sinar hijau pekat berkilat. Raden Ancoro Murti tundukkan kepala. Tapi terlambat, sinar lurus hijau itu menyambar pertengahan keningnya. Satu lubang hijau tampak berbekas di kening. Pemuda ini terpelanting. Tubuhnya yang jadi mayat kelihatan menghijau begitu tergelimpang di tanah yang becek. 3 mayat lagi bertambah. 3 manusia lagi mampus di puncak bukit ini. Hik hik hik. Dara dalam pasungan bertepuk tangan seperti anak kecil kegirangan. Tiba-tiba dia berhenti tertawa dan berhenti bertepuk tangan. Kepalanya diputar setengah lingkaran. Hidungnya kembang kempis. Dia seperti mencium-cium sesuatu. Sepasang matanya berputar liar, sesekali pandangannya menyambar ke arah pepohonan tinggi besar berdaun lebat di sekitar pondok. Tiba-tiba Dara ini kembali keluarkan tawa bergelak dan berseru. Mayat keempat, mengapa bersembunyi? Lalu dia jentikan 5 jari tangan kanannya sekaligus. Terjadi hal yang dahsyat. 5 sinar hijau berkelebat menyilaukan, menebar hawa panas, menyambar ke arah pohon paling besar dan tinggi di sebelah kanan disertai suara menderu mengerikan. Dari atas pohon terdengar suara seruan. Satu sosok tubuh melayang turun jungkir balik. Kepulan asap membungkus bagian-bagian pohon di sebelah atas. Ranting-rantingnya tampak gosong tetapi berwarna kehijauan. Dedaunannya rontok berguguran. Sebagian pohon itu kini tampak hijau sampai ke pertengahan batang. Hik hik hik, rasakan, rasakan. Itu bagian orang yang suka bersembunyi. Hik hik hik, hai, rupanya kau tidak mampus, hah. Bersembunyi di mana kau sekarang? Sang Dara angkat tangan kanannya, siap untuk mengirimkan serangan jentikan 5 jari maut. Tiba-tiba dari balik pohon yang kini berada dalam keadaan mati dan berubah warna menjadi hijau melompat tubuh berpakaian serba putih, berambut gondrong. Tahan, jangan serang, aku bukan musuhmu, aku bukan kawan dari 3 orang yang barusan kau bunuh. Si rambut gondrong ternyata seorang pemuda bertampang keren tapi tampak seperti tolol dan jadi kocak ketika dia garuk-garuk kepalanya. Namun wajahnya sama sekali tidak dapat menyembunyikan rasa cemas. Kalau begitu, kau siapa? Setan, monyet. Aku bukan setan, bukan monyet. Aku manusia sepertimu. Aku sahabatmu. Aku tidak pernah punya sahabat selain 2 sahabat berbaju hijau yang sudah lama tidak muncul di tempat ini. Jangan mengada-ada, jangan menipu. Aku tidak menipu, aku. Kau layak mampus seperti 3 orang tadi? Lalu gadis itu jentikan 5 jari tangannya. Seperti tadi, 5 larik sinar hijau berkilat. Pemuda yang diserang berseru kaget lalu jatuhkan diri ke tanah, berguling ke arah semak belukar. Sebelum dia mencapai semak belukar, 3 larik sinar maut kembali memburunya. Terpaksa pemuda itu membuang diri ke jurusan lain sambil pukulkan tangan kanan ke depan. Satu gelombang angin keras menderu menyongsong 3 serangan sinar hijau. Wood, wood, wood. Celaka, seru si gondrong ketika dia menyaksikan bagaimana pukulan saktinya yang bernama Benteng Topan Melanda Samudera berhasil diterobos oleh 3 sinar hijau yang kemudian terus menderu ke arahnya. Tidak membuang waktu lagi, si gondrong berguling ke kiri. Di sini dia kembali menghantam dengan tangan kanan. Kali ini terdengar suara bergaung disertai menyambarnya sinar putih perak menyilaukan dan menebar hawa panas. Luar biasa, sinar-sinar hijau yang menyerang tetap saja tak dapat ditangkis ataupun dibuat musnah. 3 sinar itu menderu dahsyat menerobos sinar putih perak, lewat hanya 2 jengkal dari batok kepala si pemuda. Gila, aku tak mau mampus konyol, runtuk si pemuda dalam hati. Tubuhnya digulingkan lagi. Dalam satu gerakan sangat cepat, tubuhnya berkelebat lenyap sementara tempat itu ditebar bau sangit terpanggangnya pepohonan yang terkena hantaman sinar putih dan larikan sinar hijau. Lari kemana kau? Lari kemana kau? Apa kira kau bisa sembunyi? Si gadis dalam pondok memandang berkeliling. Kedua tangannya diangkat tanda dia siap untuk kembali lancarkan serangan maut. Namun sekian lama mencari-cari, dia tak berhasil melihat atau menduga-duga di mana pemuda tadi bersembunyi. Sebenarnya orang yang dicarinya tidak berada jauh dari situ.
Hanya saja si pemuda kini berlaku cerdik. Dalam keadaan terpasung seperti itu, sang dara tidak akan dapat memandang berkeliling sampai ke belakang. Karena itulah pemuda tadi kini sengaja bersembunyi di atas cabang sebatang pohon yang terletak tepat di jurusan punggung dara di dalam pondok. Lagi pula atap pondok itu tidak terlalu tinggi hingga menutupi pemandangannya. Di cabang pohon, si pemuda geleng-geleng kepala sambil usap keringat dingin yang membungkus wajahnya yang pucat. Benar-benar gila, tapi sungguh luar biasa. Belum pernah aku melihat pukulan sinar sakti seperti itu. Sanggup menerobos dan tak dapat dibikin musnah oleh pukulan yang diajarkan guru. Pukulan benteng topan melanda samudera dan pukulan sinar matahari. Kalau tidak berlaku cepat, sudah tadi aku jadi bangkai. Gila, pemuda itu garuk-garuk kepalanya lalu kembali mengusap wajahnya. Siapa sebetulnya gadis itu? Dari mana dia mendapatkan kesaktian itu? Siapa yang memencilkan dan memasungnya di Bukit Jati Padang ini? Aku harus menyelidiki. Aku harus mengintai dirinya terus-terusan. Sang dara di dalam pondok masih memandang berkeliling, berusaha mencari kemana lenyapnya pemuda tadi diserangnya. Akhirnya dia letih sendiri. Pasti dia sudah kabur. Hebat juga monyet satu itu. Sanggup menyelamatkan diri dari seranganku. Hebat, tapi dia bukan kawanku. Aku tidak punya kawan kecuali 2 ekor ular kobra hijau itu. Ah, mereka pun sudah lama tidak muncul di sini. Makanan sudah habis. Air di kendi sudah kering. Sahabat-sahabatku, di mana kalian? Di atas pohon, pemuda yang bersembunyi mendengar jelas apa-apa yang barusan diucapkan Dara dalam pasungan. Tanpa pikir panjang lagi, dia segera mengeruk ke balik pakaiannya di mana dia menyimpan 2 buah ubi rebus sebesar kepalan tangan. 2 ubi itu ditimang-timangnya beberapa kali. Pemuda ini berpikir-pikir bagaimana cara yang baik menyerahkan makanan itu pada sang Dara. Tujuanku baik. Memberinya makanan pengganjal perutnya yang lapar. Kalau kuserahkan, tentu dia tak akan menyerangku. Aku bisa bersahabat padanya dan mungkin bisa mendapat keterangan siapa dia sebenarnya. Berpikir begitu, maka dengan hati-hati, tanpa mengeluarkan suara, si pemuda meluncur turun dari atas pohon. Lalu dia melangkah mendekati pondok dari jurusan kanan. Dia sama sekali tidak mengeluarkan suara sedikit pun ketika melangkah. Tetapi pendengaran dan perasaan tajam si Dara tidak bisa ditipu. Baru saja dia membuat gerakan 2 langkah, Dara itu sudah palingkan kepalanya ke kanan. Hai, datang lagi manusia ini, benar-benar minta mampus. Sang Dara membentak, tangan kanannya diangkat ke atas. Tahan, tunggu, jangan serang, aku sahabatmu. Sudah kubilang, aku tak punya sahabat. Mampuslah, tunggu dulu, si pemuda berteriak. Karena dia mengerahkan tenaga dalamnya, maka teriakannya membawa pengaruh juga pada sang Dara. Gerakan tangan yang diangkat ke atas tertahan setengah jalan. Dengar, aku tahu kalau kau sedang lapar. Lihat, aku membawa 2 buah ubi rebus. Enak dan manis, ini kuberikan keduanya untukmu. Pemuda berambut gondrong itu melangkah maju lebih dekat sambil unjukkan 2 ubi yang dipegangnya di tangan kiri kanan. Siapa bilang aku lapar? Aku tak pernah lapar, jawab Dara dalam pondok. Lalu dia tutup ucapannya dengan menjentikkan 5 jari tangan kanan ke arah si pemuda. Celaka, mati aku, seru si pemuda. Begitu sinar hijau berkilat, secepat kilat dia jatuhkan diri ke tanah, berguling ke balik semak belukar. 2 buah ubi rebus yang tadi dipegangnya lepas jatuh dan berguling di tanah. Untuk menyelamatkan diri dari serangan yang mungkin akan dilancarkan lagi oleh Dara berotak tidak waras itu, si pemuda terpaksa kembali ke tempat persembunyiannya semula yaitu pohon besar di belakang pondok. Di atas pohon, jelas tampak wajahnya masih pucat. Kalau saja dia sampai terlambat menjatuhkan diri ke tanah tadi, pasti saat itu dia sudah terkapar mati dengan sekujur tubuh menjadi hijau. Gadis itu, si pemuda geleng-geleng kepala. 2 kali aku hampir mati di tangannya. Cantik, memiliki pukulan sakti luar biasa. Sayang otaknya tidak waras. Ketika pemuda ini berkata-kata pada dirinya sendiri seperti itu, tiba-tiba didengarnya suara desisan keras di balik semak belukar sebelah kanan. Sesaat kemudian dari balik semak belukar itu keluar 2 ekor ular kobra berwarna hijau yang langsung meluncur ke arah pondokan. Tentu saja pemuda di atas pohon jadi terkejut. Gadis itu, dia akan mati dipatuk 2 ekor ular berbisa itu. Aku harus melakukan sesuatu. Namun sebelum dia sempat melakukan apa-apa, pemuda itu menjadi melengak kaget serta heran sekali ketika melihat bagaimana 2 ekor ular kobra yang sangat berbisa tadi meluncur ke dalam pangkuan sang Dara
memagutnya dan menjilati sekujur tubuhnya mulai dari tangan sampai ke leher dan ke muka. Sang Dara sendiri terdengar tertawa girang, bersorak gembira. Sahabat-sahabatku, kalian kemana saja? Kukira kalian sudah lupakan diriku. Hai, banyak yang akan kuceritakan pada kalian. Tapi, hik, ada pertolongan yang perlu ku minta pada kalian. Lihat, di sebelah sana ada 2 buah ubi rebus. Perutku lapar sekali, tolong ambilkan, berikan padaku. Dasar orang gila, masakan ular bisa disuruh mengambil ubi? Pemuda di atas pohon mengomel sendiri. Namun sesaat kemudian matanya terbelalak melihat apa yang terjadi. Jilid 6. Seperti bisa yang mendengar dan mengerti apa yang diucapkan Dara dalam pasungan, 2 ekor ular kobra meluncur turun dari atas tubuh Dara itu, lalu keduanya menuju ke tempat di mana 2 buah ubi yang tadi dibawa si pemuda kini berada di tanah. Dengan menggelungkan ekornya pada ubi sebesar kepalan itu, 2 ekor ular lalu melata membawa ubi-ubi tersebut ke pangkuan sang Dara. Luar biasa, ini bukan sulap, bukan ilmu gaib, tapi kenyataan yang tak bisa kupercaya kalau tidak melihat sendiri. Pemuda di atas pohon garuk-garuk kepalanya. Dia tak habis pikir siapa adanya gadis dalam pasungan itu. Sakti, mampu bicara dengan ular, tapi kenapa dipasung? Dan 2 ekor ular itu apanya? Pesuruh, guru-guru, atau memang sahabat seperti yang dikatakannya berulang kali? Dalam waktu sebentar saja, 2 buah ubi rebus itu sudah amblas ke dalam perut sang Dara bersama tanah liat yang menempel. Sang Dara elus-elus perutnya. Dia mengusap-usap tubuh 2 ekor ular. Binatang-binatang itu membalas dengan menjilati wajah si gadis hingga menjadi bersih sekali dan lebih kentara wajahnya yang cantik, meskipun agak pucat dan cekung kedua pipinya. Sahabat-sahabatku, kalian sudah datang. Hatiku senang, aku akan menyanyi untuk kalian. Kalian tentu suka mendengar aku menyanyi, bukan? Hik. Sebagai jawaban, 2 ekor ular kobra keluarkan suara mendesis. Lalu sang Dara pun mulai menyanyi yang sekali-kali diselingi suara tawa cekikikan. Perutku kenyang, para sahabat telah datang. Hatiku senang, hik. Hari-hari siang, hari-hari malam, tinggal sendirian dalam hutan. Betulkah aku gila? Hik. Betulkah aku cantik? Hik. Perutku sudah kenyang. 2 sahabat sudah datang. Hatiku senang, hik. Nyanyian itu diulang terus-menerus sampai pemuda gondrong di atas pohon menjadi bosan dan sebal mendengarnya. Tapi di bawah sana, dilihatnya 2 ekor ular kobra hijau tampak meliuk-liukkan tubuh mereka seperti menari mengikuti nyanyian si gadis. Tiba-tiba pemuda itu ingat sesuatu lalu meraba ke pinggangnya. Dari balik pakaian dikeluarkannya sebuah benda yang memancarkan sinar berkilauan. Ternyata sebuah kapak bermata 2, berhulu berbentuk kepala naga. Pada gagang senjata itu terdapat lobang-lobang menyerupai lobang suling. Si pemuda dekatkan mulut naga ke bibirnya lalu meniup. Mula-mula perlahan-lahan, lalu makin keras, makin keras. Ternyata si pemuda meniup serulingnya mengikuti suara nyanyian si gadis. Gadis dalam pondok tersentak begitu mendengar suara suling. Kepalanya mendongak dan matanya berputar liar. 2 ekor ular kobra berhenti meliuk-liuk. Sang Dara tutup mulutnya rapat-rapat. Di atas pohon, si gondrong hentikan tiupan sulingnya. Hai, mengapa berhenti? Terdengar suara sang Dara. Dia palingkan kepala ke belakang, tapi pandangannya tertutup atap pondok. Ucapannya itu jelas menunjukkan bahwa dia menyukai suara seruling tadi. Hal ini diketahui pula oleh pemuda di atas pohon. Maka dia pun kembali meniup sulingnya. Begitu tiupan seruling menggema, 2 ekor ular kobra tegakkan kepala, sama-sama mendesis lalu tiba-tiba sekali kedua binatang ini meluncur turun dari tubuh sang Dara dan melesat ke arah pohon di atas mana pemuda yang meniup suling berada, terus naik ke atas pohon sambil keluarkan suara mendesis beringas buas. Celaka, 2 kobra itu hendak menyerangku. Si gondrong di atas pohon tersentak kaget. Senjata mustika yang tadi ditiupnya kini dipegang erat-erat di tangan kanan. Baginya tak mungkin meluncur turun atau memanjat lebih ke atas karena 2 kobra itu pasti tetap akan mengejarnya. Karena itu, dia menunggu dengan hati tercekat dan senjata siap di tangan. Hanya beberapa jengkal lagi ular itu akan siap mematuk dan si pemuda siap ayunkan senjatanya. Dari arah pondok terdengar suara sang Dara berseru. 2 sahabatku, jangan bunuh orang itu. Dia orang gila yang membawa ubi yang tadi kumakan. Mendengar seruan itu, 2 ular kobra yang meluncur ke atas pohon besar serta-merta hentikan gerakan mereka. Keduanya tegakkan kepala sesaat, mendesis lalu meluncur turun ke bawah. Pemuda yang memegang kapak mustika tarik napas lega.
Rasa tegangnya lenyap kini. Namun justru di saat itu pula, di bawah sana tiba-tiba muncul seorang lelaki bertubuh tinggi besar, memelihara brewok dan kumis melintang yang liar, berpakaian serba hitam, memiliki sepasang mata besar berwarna kemerahan. Dia tegak di depan pondok dengan mata memandang tak berkedip ke arah Dara yang terpasung. Di tangan kanannya ada sebuah tongkat yang ujungnya ditekankan ke tanah dan tingginya hampir sebatas kepalanya. Tongkat ini berwarna kekuningan, terbuat dari sejenis tembaga. Betul rupanya cerita yang aku dengar, si tinggi besar berkata dalam hati. Masih begini belia, memiliki ilmu luar biasa, sayang kalau tidak dimanfaatkan. Dara di dalam pondok memandang menyorot sambil tangannya mengusap-usap tubuh 2 ekor ular kobra. 2 binatang ini begitu tahu ada orang yang datang, segera angkat kepala dan mendesis siap untuk menyerang. Sahabatku, tenang saja kalian. Aku mau tahu manusia kesasar dari mana yang mencari mati berani datang kemari. Mendengar ucapan sang Dara, si brewok segera membuka mulut. Aku tidak kesasar datang kemari. Aku justru sengaja datang untuk bertemu dan bicara denganmu. Sengaja datang dan ingin bertemu serta bicara? Hik hik hik, setahuku, yang datang kemari hanyalah orang-orang yang ingin mati. Aku datang bukan mencari mati, tapi mencarimu. Aku punya rencana besar, hik hik hik, rencana berbau maut. Tidakkah kau melihat mayat-mayat bergeletakan di sekitar tempat ini? Sebagian sudah membusuk, ada 3 yang masih segar. Tidakkah hidungmu mencium busuknya bau bangkai? Hik hik hik, gadis, dengar baik-baik apa yang akan kukatakan. Aku adalah Ronggo Munggul, bergelar tongkat setan. Kau setan rupanya? Hik hik hik, orang berpakaian serba hitam tampak geram mendengar ucapan dan tawa si gadis. Tapi dia meneruskan kata-katanya, aku adalah datuk segala rampok yang menguasai 9 hutan di daerah ini, termasuk hutan dan bukit jati padang ini. Walah, kowe rampok rupanya, muncul di sini apa yang hendak kau rampok? Aku tak punya uang, tak punya barang. Apa mau merampok kotoranku yang bertebaran di bawah lantai papan? Hik hik hik, tidak, anak gadis, aku tidak akan merampokmu. Tapi hendak menjadikanmu kawanku. Aku tidak punya kawan selain 2 ekor ular ini, sentak sang Dara. Baik jika kau tak mau menganggapku kawan. Tapi dengar, kau akan kuambil jadi istri. Istri, betul, aku punya kepandaian silat, ilmu tongkat yang hebat, puluhan anak buah, dan kesaktian. Tapi apa yang kumiliki tak akan mampu menunjang rencana besarku. Kau cantik dan punya kesaktian luar biasa. Kita bergabung, kita berdua bisa menguasai seluruh daratan Jawa Tengah, bahkan lebih luas dari itu. Hik hik hik, yang datang ini orang gila rupanya, ujar sang Dara pula. Membuat Ronggo Munggul menggeram tapi tak berucap apa-apa, hanya pelipisnya saja yang kelihatan menggembung. Kau ingin mengambilku jadi istri karena kecantikanku atau kesaktianku? Si gadis ajukan pertanyaan. Dua-duanya, jawab Ronggo Munggul. Tidak, kau harus memilih satu dari 2 itu. Ronggo Munggul terdiam. Dalam hatinya dia membatin, biasanya perempuan lebih suka dipuji. Maka dia pun menjawab, aku mengambilmu jadi istri karena kau cantik. Ya, karena parasmu cantik. Hahaha, jadi kau bernafsu pada diriku. Aku suka padamu. Kalau begitu, majulah 3 langkah. Ronggo Munggul maju 3 langkah, kini jaraknya dengan sang Dara hanya terpisah 4 langkah. Kau betul suka padaku. Ronggo Munggul mengangguk. Jongkoklah, lihat baik-baik apakah kau suka pada tubuhku? Apakah tubuhku bagus? Abis berkata begitu, sang Dara tarik lepas bajunya di bagian dada. Sepasang mata Ronggo Munggul terbeliak, tenggorokannya turun naik. Dara tak waras itu ternyata memiliki sepasang payudara yang putih dan besar padat. Aku suka tubuhmu, tubuhmu bagus, mulus. Sang Dara tertawa panjang mendengar kata-kata Ronggo Munggul itu. Aku mau tahu apakah kau mampu melepaskan pasungan kedua kakiku? Apa sulitnya? Akan kuhancurkan balok kayu itu. Sebentar saja kau akan bebas dan kuboyong ke markasku, kata Ronggo Munggul pula. Lalu dia siapkan tongkatnya. Tidak, kau tidak boleh menghancurkan kayunya. Tapi harus memutus rantai besi atau membuka 2 buah gembok, atau menghancurkannya. Akan kulakukan. Lihat, Ronggo angkat tongkatnya tinggi-tinggi. Lalu dengan ujung tongkat dihantamnya rantai besi di sebelah kanan. Terang, tongkat tembaga menghantam rantai besi dengan keras. Tapi rantai itu tidak putus, rusak pun tidak. Sebaliknya, ujung tongkat Ronggo Munggul tampak bengkok dan ada yang somplak salah satu bagiannya. Terkejutlah si tongkat setan itu.
Sebelumnya, jangankan rantai besi, tiang besi sanggup dibuat putus oleh tongkat tembaganya itu. Si gadis keluarkan suara tertawa mengejek. Penasaran? Ronggo balikkan tongkatnya. Kini dia menghantam salah satu dari gembok besi. Kembali terdengar suara terang. Untuk kedua kalinya, Ronggo Munggul kaget dan berubah parasnya. Dan lagi-lagi ujung tombaknya tampak rusak. Sebenarnya, baik rantai besi maupun gembok atau kura-kura yang mengikat dan mengunci balok di mana kedua kaki sang dara dipasung dijepit adalah besi biasa, bukan benda sakti atau benda mustika.